Berapa teh? Berapa orang? Satu orang. Satu orang 76.000. Halo my friend, dengan Biorka di sini hari posisi kita lagi di Ciwidey mau ke arah Kawah Putih. Jadi sebetulnya kita dari Bandung, tadi pagi itu dari Bandung, cuman karena Bandung Tasik itu apalagi tadi cuma dari Ujung Berung menuju Tasik itu paling cuma 2 jam, sementara waktu kita masih banyak ya, makanya itu kita ambil muter jalan dari Ujung Berung kita menuju ke Ciwidey Kawah Putih. Nanti mungkin kita bablas sampai Cidaun sana, terus selanjutnya kita ngambil jalur pantai selatan ya, nanti sampai Cikalong. Nah dari Cikalong mungkin nanti kita langsung OTW ke rumah. Oke maka ikutin terus perjalanan kita menuju Kawah Putih. Let's go. Sayang sekali memori kita yang barusan vlog dari Bandung sampai Ciwidey tiba-tiba nggak kebaca. Mudah-mudahan nanti bisa kebaca lagi ya. Mungkin nanti di rumah saya coba benerin. Aduh sayang sekali, udah lama-lama itu udah. Jangan tergiur dengan harga murah. Saya beli merek Stanbis dengan harga cuma 100.000, kapasitas 1 TB, beli di toko oren, tapi ternyata belum dipakai 2 jam udah kagak kebaca. Aduh sayang sekali ya. Oke my friend, menurut Google Map jarak dari kita menuju Kawah Putih itu sekitar 20 menit. Cuman karena kita nyantai mungkin kita lebih ya sekitar setengah jam lah, 30 menitan. Oke, gaskan. Oke, my friend. Kita lanjut perjalanan 14 menit menuju Kawah Putih. Mengabarkan cuaca di sekitaran Ranca Bali hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 jam 9:19 terpantau lumayan cerah. Mudah-mudahan bisa cerah sampai sore ya. Tapi kalau lihat di perkiraan cuaca tadi pagi sih ini kemungkinan sampai jam 2 ya, jam 14 itu udah mulai turun hujan. Makanya itu mudah-mudahan ya, siapa tahu kan, mudah-mudahan sampai sore cerah terus supaya bisa lancar sampai rumah. Terpantau juga tadi dari belakang sampai depan ada beberapa rombongan yang mungkin juga lagi touring, lagi liburan tahun baru ya. Ya karena kawasan ini tuh udah masuk kawasan wisata ya, kawasan wisata Ranca Bali. Jadi banyak wisatawan yang motoran gitu. Yang motoran, yang mobil pribadi juga banyak.
Apalagi kan kebetulan sekarang momennya itu momen pas tahun baru, jadi ya pas cocok. Jadi keadaan jalan tuh lumayan lumayan rame, lumayan terpantau rame dan tadi di bawah. Dan mungkin teman-teman semua ada yang udah pernah lewat sini atau mungkin bahkan orang sini. Nah, atau ada orang sini yang merantau atau pindah ke kota lain, kangen dengan kampung halamannya. Mungkin teman-teman bisa ikutin vlog kita kali ini ya. Untuk cuaca sendiri sih lumayan dingin ya, dibandingin sama semalam kita di Ujung Berung. Ya dingin juga, maksudnya ya namanya Bandung kan sejuk juga gitu. Cuman untuk daerah sini ya mungkin karena daerahnya lebih atas gitu kan, jadinya lebih dingin gitu teman-teman. Ayo, nah ini marka kuning dan putus-putus tuh kita nggak boleh nyalip ya. Tapi ya kalau kosong kayak sedang aja tuh. Sebelah kiri juga tuh ada rombongan TB ya kayaknya. TB rombongan teman-teman dari TB. Oh ini nih wisata strawberry nih. Sendiri. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa balik lagi bareng teman-teman atau bareng keluarga ya, kalian liburan asik kayaknya. Nah kita lanjut, kita jangan mampir kanan kiri, kita fokus tujuan kita dulu, karena tujuan kita sebenarnya cuman pulang ke rumah ya, karena waktunya masih banyak. Jadinya kita sekalian lewat jalur Rancabali sini sampai ke Cidaun sana. Jadinya kita nikmatin perjalanan aja. Udah. Pokoknya kalau bisa jangan sampai kita nginep lagi gitu. Lumayan boncos juga kan kalau nginep di jalan, nginep mulu. Urusannya kemarin cuma 3 malam di Bandung. Ini mau pulang yang awalnya jarak Ujung Berung sampai Tasikmalaya cuman ya sekitaran 2 jam, karena kita muter lewat sini bisa seharian gitu, jangan sampai lebih dari sehari. Oke my friend, sekitar 9 menit lagi kita tiba di daerah Kawah Putih. Kebetulan saya juga pertama kali lewat jalur ini. Dulu mentok-mentok acara sama temen tuh pernah camping di area Ciwidey ya, apa daerah sini juga ya, itu kayaknya dulu ada nanjak-nanjak juga, tapi kayaknya enggak deh, kayaknya nggak nyampe sini dulu. Pokoknya area camping di daerah Ciwidey, tapi udah lama juga itu, udah dari tahun 2020 ya, acara motor waktu itu. Ini sebelah kiri rest area lumayan luas juga, pemandangannya oke, situasi sedikit berkabut. Ini di depan kita nih mobil plat B, kita di Jakarta lagi liburan. Motor juga itu ada plat C, platnya tuh Kuningan, Cirebon, Majalengka ya, mungkin lagi liburan juga. Terus ini yang dengan kata kita pakai nama ini plat C Bogor ya, Kang Bogor kayaknya. Padahal Bogor puncak juga ya, ini juga Bogor. Tapi liburan ke sini nih atau mau kemana? Oke teman-teman, kita gaskan terus pelan-pelan tapi asal selamat sampai tujuan. Karena buat apa ngebut-ngebut ya, tapi di jalan gak hati-hati. Karena di jalan itu ya, selain kita yang harus hati-hati, orang lain juga sama gitu. Jangan sampai kita tuh membahayakan kita sendiri, apalagi sampai ngebahayain orang pengendara lain kan.
Ini sedikit tips dari saya kalau misalkan mau perjalanan yang lumayan agak jauh, itu kita jangan sampai kekurangan tidur. Jadi tuh malam jangan begadang, terus pagi-paginya perjalanan jauh gitu. Jangan kayak gitu. Sayangi badan. Kayak makin dingin nih, terpantau makin dingin. Karena di jalan itu ya, kalau misalkan kita kurang tidur, apalagi perjalanan yang lumayan jauh, kan angin seger gitu. Apalagi mungkin kita cuma diem aja, itu tuh biasanya ngantuk teman-teman. Iya, karena banyak kejadian yang kecelakaan itu bukan cuma karena bahaya di jalan atau kondisi jalan, itu karena pengendara yang ngantuk juga. Kita autopilot aja udah gitu, biasanya kayak gitu. Apalagi di jalan-jalan yang kayak mantep. Satu aja kenceng ya, kalau tidak bohongan. Mantap juga tuh. Nah, kita nanti nyari plat rem. Terpantau cuaca makin kesini makin dingin ya teman-teman. Di kanan pohon apa ya? Pinus ya? Pinus tapi gede-gede banget nih sebelah ini. Nah, kan kalau gitu plat B semua tuh. Kebanyakan plat B. Dan orang-orang plat itu pada diem kan? Mana istirahat di rumah? Teman-teman, waduh, depan belakang knalpot racing semua nih. Kalau saya sih ya sangat merah kan. Oke, my friend. Setelah beberapa menit perjalanan kita sampai nih di kawasan wisata Kawah Putih. Cuman nggak tahu nih kita mampir apa jangan ya. Kalau melihat dari waktu sih sekarang baru jam 9.31. Cuman perjalanan kita masih jauh nih. Kebetulan saya juga belum pernah juga nih masuk ke dalam. Mana ya? Ntar kita minggir dulu deh. Kita minggir dulu, nyari tempat dulu di depan. Kita minggir dulu depan. Apakah kita mau mampir masuk ke Putih atau tidak? Ya kita putar balik aja kalau kita mau mampir. Dan kita minggir sebentar, cari tempat. Oh, pernah dulu Ranca Upas ya dulu ya. Berarti pernah, cuman dulu sampai sini doang nih, sampai Ranca Upas. Dulu camping di Ranca Upas. Nah, itu udah lama, tahun 2002. Bahkan kita cek dulu harga tiket Kawah Putih.
Tiketnya tuh sekitar 35.000. Nah, kita mampir aja teman-teman. Sikat mumpung kesini kan. Kapan lagi? Kapan? Belum tentu kita tahun depan kesini lagi kan. Strawberry ini mantep-mantep tuh, gede-gede. Mau beli sekarang takutnya nggak langsung ke rumah gitu kan. Nanti aja lah orang rumah mah. Ini ya masuknya ya. Sebelah depan. Itu ada MT kolam air panas juga. Kalau kawah padat. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja Kawah Putih. Mumpung kesini kan, kalian lewat menuju arah pulang, kita mampir dulu. Salah teman-teman. Salah masuk, tadi nggak baca-baca dulu, main masuk aja kan. Oh ini parkirannya, jalur motor. Oke, kita cari tempat parkir. Kembalian tiket masuk dan motor amat perjalanan. Berapa nih? Berapa orang? Satu orang. Satu orang 76.000. Orang 142. itu sama parkir ada? Ya. Kasih. Oke teman-teman, kita nyari tempat parkir dulu. Wah penuh euy. Iya sih penuh. Soalnya kan ini kebetulan hari libur juga ya. Digunggah sekitar 35.000. Ternyata sampai 76.000 teman-teman. Oke. Oke, kita parkir dulu. Pakai shuttle ya, angkot ini kapasitas 9 sampai 10 orang. Terus jalanan lumayan agak jauh juga kayaknya dari sini. Oke, my friend. Kita baru sampai di kawasan Kawah Putih ya. Situasinya karena bertepatan dengan libur tahun baru juga mungkin ya, cukup ramai, lumayan ramai. Jadi dari parkiran menuju
kawasan Kawah Putih itu kita pakai ini ya, pakai angkutan shuttle ya, kurang lebih 10 menitan kayaknya, kurang lebih 10 menit. Untuk cuaca lumayan berkabut ya, cukup berkabut. Mudah-mudahan jangan sampai hujan aja. Pas di sunatan main seberapa ke? Seberapa? Non di sunatan. Cukup berkabut dan lumayan dingin juga teman-teman. Itu shelter. Ada kuda juga, cuman kayaknya kuda kayaknya lumayan juga. Terakhir kita di Bromo kan pakai kuda tuh lumayan kan, 150.000. Belerangnya dulu, belerang, ada serbuk belerang, sabun belerang buat kata si jerawat belerang, sabun belerang. mudah-mudahan baterai kita cukup karena perjalanan kita masih lumayan ya, masih lumayan jauh. Wih, sampai juga kita di kawasan Kawah Putih, tapi ini kurang jelas ya karena mungkin berkabut jadinya kayak gini nih, lihat nih. Ini kayak hutan mati gitu ya. Sekarang kita kemana nih? Ambil kiri apa kanan? Udah lurus dulu aja ya. Terpantau Kawah Putih lumayan cukup rame karena mungkin bertepatan dengan libur tahun baru juga ya. Sangat-sangat berkabut. Itu kita ramai-ramai dulu sekali. Nah, lepas itu bebas sampai luar. Ada lagi? Aduh, mantap. Masker pakai. Dah. Ah, yang banyak Pak. Oke, lompat sekali Kak. Oke, kita lanjut explore area sekitar Kawah Putih ya. Rame banget bener. Kayaknya kapan-kapan kita jangan pas ini ya, jangan pas weekend atau libur panjang gitu. Biar ini, biar agak kosong gitu kan. Widih, sangat berkabut. Oh, seberang sana juga ada nih. Kalau cuacanya agak cerah mungkin kelihatan ya. Cuman ya kalau kayak gini mah nggak kelihatan oh ini. Ya, ini kalau terang di sebelah kanan ini terpantau ramai. Oke, my friend, kita lanjut explore area sekitar.
Oke teman-teman, kita lanjut. Kita ambil kira apa kan? Udah, kita balik lagi aja. Sekarang udah jam 10.15. Oke, mau friend. Kita lihat jalur-jalur sebelah kanan ya. Ini mungkin kalau nggak terlalu berkabut, kayaknya lebih keren nih. Gitu. Dibilang gue itu jauh sih kayaknya. Oh, di dalam untuk ini tuh kayak jembatan ke tengah kawah gitu. Harus pakai tiket lagi ternyata nih. Udahlah, kita nggak usah ke sana ya. Kayak gitu tuh. Kita nggak usah ke sana, udah. Sana juga penuh kabut, nggak terlalu jelas. Ini kayak kawasan hutan matinya gitu. Seru nih. Tuh orang lain pakai hemokan di sini kan. Hanya masih lumayan luas ya untuk ke kanan. Oke, Mapre, karena perjalanan kita masih lumayan jauh ya, jadi kita bentar doang nih di kawah ya. Tadi sekitar 15 menitan paling ya. Langsung kita untuk menuju parkiran tuh jadi pakai shuttle lagi gitu. Ini udah termasuk di tiket ya, jadi kita nggak perlu bayar lagi berangkat sama dari parkiran menuju kawah, dan sebaliknya dari kawah menuju parkiran tuh udah banyak ini shuttle yang nunggu di atas. Oke, untuk kiri kanan kayak gini ya. Kiri kanan juga sama. Nah, jadi kalau misal nggak pakai shuttle itu tuh lumayan jauh ya. Pakai kendaraan pribadi kayaknya bisa sih gitu. Cuman kalau motor belum tahu ya. Kalau motor soalnya nggak lihat dari tadi tuh, nggak lihat motor yang masuk sini gitu. Kalau untuk mobil sih banyak sih. Di samping juga serius mobil-mobil. Oke. Kenapa? Ada apa? Oke teman-teman,
Satu orang. Ya. Dengan aja. Ya. Ayo bang. Oke, my friend. Kita mampir di Kawah Putih, nggak lama ya. Sekitar 1 jaman karena perjalanan kita masih lumayan jauh. Mungkin lain kali bisa mampir lagi. Yang paling cocok sih jangan pas lagi musim libur ya. Kalau sekarang tuh karena pertama bertepatan dengan libur tahun baru, terus anak sekolah pada libur, jadinya penuh banget gitu. Ya, jadinya penuh banget. Nah, mungkin lain kali kita bisa mampir bareng keluarga gitu kan. Nah, di hari-hari biasanya, jangan weekend. Jadi bisa puas menikmatinya, nggak terlalu ramai juga gitu kan. Oke, my friend, lanjut. Kita sekarang menuju Tasikmalaya via Naringbua. Jadi nanti next stop pemberhentian kita berikutnya di sekitaran Curug Ceret namanya ya. Menurut Google Map, perjalanan dari Kawah Putih menuju Curug Ceret itu sekitar kurang lebih 1 jam. Ya mungkin kita bisa lebih ya, karena ya biasanya juga gitu. Estimasi Google tuh biasanya lebih cepat. Untuk cuaca sekarang agak sedikit gerimis. Mudah-mudahan jangan dulu turun ya, jangan dulu turun hujan nih. Biar puas juga kita di perjalanannya. Oke, my friend, kita cek dulu petanya. Ini tuh kita tinggal terus mengikuti jalur utama gitu. Jadi untuk menghemat baterai, kita matikan aja dulu ya. Oke. Perjalanan sekitar 33 km. Karena kebetulan baterai HP kita tinggal 40% lagi. Powerbank sih ada, cuman takutnya nanti kan hujan gitu. Kalau hujan mah repot. Dan kita pasti berhenti lagi kan. Kalau misal ternyata harus nginep lagi, mending kalau dapat hotel yang oke, yang masuk gitu kan. Kalau yang harganya lumayan kan, kayak malam kemarin tuh, karena biasanya malam tahun baru juga mungkin ya, hotel di Bandung pada penuh, mana harganya pada edan-edan kan. Biasanya 150.000 dapet, ini nyampe 300-500.000 gitu. Untungnya ada ini kan, ada temen gitu tuh, jadi kita bisa ngirit dikit lah. Oke, my friend, lanjut perjalanan menuju Curug Ceret. Let's go.